Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusa Purro. Di sini saya akan mengumpulkan tugas remedial ASAT bahasa Indonesia, yaitu pertama teks biografi. Pengertiannya, teks biografi adalah berisi tentang kisah seseorang berdasarkan pengalaman masa lalu orang tersebut yang ditulis oleh orang lain. B. Ciri-ciri, yaitu yang pertama memberikan gambaran tentang kehidupan dari riwayat seseorang. Yang kedua itu terdapat pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan tokoh tersebut. C. Struktur. Yang pertama orientasi, yaitu pengenalan tokoh, tempat tanggal lahir tokoh, latar belakangnya tokoh, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua rangkaian peristiwa, yaitu berisi suatu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam mencapai tujuannya dan cita-cita. Yang ketiga, reorientation. Yang pertama itu tentang pandangan penulis terhadap si tokoh ini tersebut. D. Kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata kerja tindakan, yaitu seperti berjalan, berlari, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, kata ganti pronomina orang ketiga tunggal seperti dia, ia, dan beliau. Yang ketiga, yang menggunakan adjektiva seperti adjektiva atau kata sifat seperti rajin, pintar, malas, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif, yaitu seperti ditugaskan, diperintah, dan lain-lain. Kelima, menggunakan kata sambung seperti sampai, kemudian, sehingga, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata kerja mental seperti mencintai, mempelajari, dan lain-lain. Yang kedua, bab kedua yaitu puisi. A. Pengertian. Puisi adalah karya sastra bahasa yang dipadatkan, dipersingkatkan, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias. B. Ciri-ciri. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat dibandingkan dengan prosa dan drama. Yang kedua, memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keempat, bersifat simetris. Yang kelima, memiliki makna konotatif. C. Unsur dari puisi. Yang pertama ada unsur fisik, yaitu yang pertama tipografi adalah aspek bentuk visual yang berupa tata hubungan dan baris. Yang kedua figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan puisi. Yang ketiga diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan untuk menyusun puisi tersebut. Yang keempat imaji, yaitu susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman imajinasi. Yang kelima rima, adalah pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalitas. Yang keenam itu kata konkret, adalah kata yang memiliki makna dan yang dapat dipahami oleh panca indera, dirasakan oleh panca indera. Yang B unsur batin. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan pokok dalam puisi. Yang kedua rasa, adalah ekspresi dari penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi tersebut. Yang ketiga nada, adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Yang keempat amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada si pembaca, pendengar. D. Jenis puisi. Yang pertama puisi lama, yaitu yang satu mantra, adalah kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan semacam kayak kekuatan magis. Yang kedua pantun, yaitu puisi yang terdiri dari 4 larik dengan sajak yaitu AB. Yang ketiga gurindam, yaitu puisi lama yang terdiri dari 2 bait, yang tiap baitnya itu terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Yang keempat syair, yaitu puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa. B. Puisi baru, yaitu yang pertama ada balada, berisi tentang suatu kisah atau cerita.
Yang kedua elegi, berisi tentang puisi tentang kesedihan gitu. Yang ketiga epigram, berisi tentang ajaran mengenai kehidupan. Yang keempat himne, yaitu puisi yang berisi tentang pujian untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Yang kelima ode, atau ode, berisi tentang sanjungan kepada orang yang telah berjasa atau sangat berjasa lah. Yang kelima romansa, berisikan tentang luapan perasaan cinta dan kasih sayang seseorang. Yang ketujuh satir, berisikan tentang sindiran atau kritikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.